Saluran udara tegangan ekstra tinggi atau yang biasa kita sebut SUTET memiliki kekuatan listrik sebesar 500 kV. Memang keberadaan SUTET masih menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat, seperti banyaknya yang tersengat aliran listrik kekuatan 500 kV tersebut. Seperti kisah yang satu ini. Namun anehnya, sang korban selamat dengan cara yang ajaib. Bagaimana kisahnya? Ini dia kisahnya. Assalamualaikum. Rom. Rom. Bapak, Iya. Ibu kemana, Dek? aku nggak tahu, Pak. Aku mau main dulu ya. Oh, iya. Jangan jauh-jauh ya. Ya, Pak. Rom. 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 Mana lagi? Jangan-jangan sumur lagi. Arom. 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 Rom. Ya ampun, Dek. Wahyu dan Arum adalah sepasang suami istri yang hidup serba kekurangan. Tetapi mereka berdua sangat bahagia menjalaninya. Apalagi mereka sebentar lagi akan dikaruniai anak kedua oleh Tuhan. Makasih ya, Mas ya. Iya. Yaudah, ntar biar Mas aja yang ngerjain. Kita pulang aja ya. Yuk.
Aku pamit dulu ya. Oh iya mas, hati-hati ya. Aku beli pompa dulu biar cepet dipasang. Biar kamu gak capek nanti ya. Aku pergi ya. Dek, Hati kecil Arum juga merasa cemas. Mulai dari mimpi buruk yang dialaminya semalam, tetapi Arum tidak menunjukkan sikap panik. Dia tidak ingin melihat Wahyu juga ikut khawatir. Apakah ini suatu pertanda akan adanya kejadian yang mengerikan? Harum. Ini aku bawain pompa buat kamu. Alhamdulillah. Arum begitu bahagia sekali ketika Wahyu pulang ke rumah dengan membawa pompa air untuk dirinya. Ada rasa bangga dalam diri Arum pada lelaki yang dicintainya itu. Ya. Ya. Mas Wahyu, Mas Mardi, istirahat dulu, makan dulu. Saya sudah siapkan. Ayo mas, kita makan dulu. Ya udah, ayo. Terus gimana? Kita tinggal lagi. Iya, oke, deh. Ayo. Saya senang Mas Wahyu dibantu sama Mardi. Mardi selalu membantu keluarga kami ketika kami sedang Arum yang bangun di pagi hari melihat Wahyu suaminya tampak kurang sehat. Wahyu yang memaksakan diri untuk turun dari tempat tidur dilarang oleh Arum dan diminta untuk beristirahat saja. Wahyu pun menyerah karena memang kondisi fisik tidak memungkinkan dia untuk bangun. Mayunya mana? Maaf mas, Iya. Mas Wahyu lagi nggak enak badan. Gak enak badan. Gimana ya? Udah nggak apa-apa. Suruh istirahat aja mas Wahyu. Biar aku yang ngerjain sendiri. Mardi yang tiba di rumah Wahyu Nggak apa-apa, Sam. tak keberatan untuk menyelesaikan pekerjaan memasang pipa pompa dan meminta Wahyu untuk beristirahat saja. Namun melihat Mardi bekerja sendiri, Wahyu pun memaksakan diri untuk bangun dan membantu Mardi meskipun dilarang Arum dan Mardi. Mas Mardi. Ngapain di sini? Udah, aku mau bantuin mas. Enggak, Ya kamu udah, lagi sakit loh. Udah nggak apa-apa. Enggak, biar aku aja sendiri yang ngerjain. Nggak apa-apa mas. Biar Kamu cepet lagi sakit. kerjain. Enggak apa-apa. Kamu lagi sakit, istirahat aja di rumah. Nggak apa-apa. Tenang aja. Pokoknya kita Gimana? kerjain bareng-bareng. Biar cepet aja mas. Wahyu kemana tuh nggak kelihatan? Mas Wahyu lagi masang pompa Di mana? di sumur. Buat aku juga, biar aku nggak capek nimba. Jauh. Ningsih ibundanya Arum Kelihatan merasa beberapa kasihan
Dan Wahyu yang tengah meregang nyawa sepertinya sudah pasrah. Dan di tengah kepasrahan Wahyu pada takdirnya, terlintas wajah buah hatinya Riris. Dalam hati kecil Wahyu berharap agar dia diberi kesempatan untuk bisa berkumpul kembali dengan anak dan istrinya. Pengharapan, permintaan, dan kepasrahan Wahyu didengar oleh Tuhan. Dan keajaiban pun terjadi. Mendengar cerita Mas Wahyu, saya sangat bersyukur karena Mas Wahyu masih diberi kesempatan untuk hidup bersama kami lagi. Ini benar-benar mukjizat dari Allah. Di gua gelap seperti inilah kisah ini terjadi. Ketika seorang wanita bernama Ratih berada dalam gua yang dindingnya rubuh dan hampir menguburnya hidup-hidup. Tetapi dengan alasan yang sulit dipercaya, jiwa Ratih bisa diselamatkan. Keajaiban apa yang menyelamatkan dirinya? Ini dia kisahnya. Ratih tidak hanya cantik, tapi juga dikenal sebagai wanita yang baik hati. Setiap hari ia tidak pernah lupa memberikan bekal makanan untuk Fauzi dan Mak Siti tetangganya. Iya, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ini ada sedikit masakan buat Ibu. Nggak apa-apa, Bu. Sama-sama. Terima kasih banyak ya Mbak ya. Iya, sama-sama. Oh iya, Bu. Saya permisi pulang dulu ya. Assalamualaikum.
Rati itu baik sekali. Dia selalu tanggap dan mau menolong orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan. Iya ya Pak. Dalam perjalanan menuju Gua Sarang Walet, kondisi fisik Marullah makin lemah. Kepalanya terasa sakit dan badannya tampak meriang. Kondisi tubuhnya yang sedang sakit membuat konsentrasinya jadi berkurang. Marullah akhirnya tidak sanggup lagi bertahan. Tiba-tiba saja ia jatuh pingsan dan tergelincir di perbukitan. Marullah yang lemah hanya bisa merintih kesakitan. Teman-teman Marullah menggotong Marullah ke Kini Marullah harus terbaring untuk istirahat. Dia tak lagi bisa pergi ke Gua Sarang Walet dan memanen sarang walet pesanan. Ratih yang merasa iba dengan suaminya dan khawatir suaminya akan mengecewakan orang yang sudah memesan sarang burung walet padanya, Ratih pun berinisiatif untuk menggantikan tugas Marullah suami tercintanya. Ratih berencana akan pergi ke Gua Sarang Walet sore itu. Bapak berani kan di rumah sendiri? Ibu berangkat ya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waktu saya menyiapkan semuanya, saya mendengar suami saya melarang saya pergi. Tapi ketika saya lihat ke kamar, dia sedang tertidur pulas. Iya, Pak. Masih tidur. Ada apa ya? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ada apa ini? Ya Allah, ada firasat. Dengan berbekal doa dan keyakinan kepada Tuhan, Ratih pun tetap berangkat untuk memanen sarang walet di gua perbukitan. Mungkinkah semua kejadian aneh yang dialami Ratih sebelum dia berangkat merupakan sebuah isyarat akan terjadi sesuatu pada dirinya? Tetaplah di Miracle. Mbak, Fauzi nampak tidak tega melihat orang sebaik Ratih pergi sendiri ke gua sarang walet di perbukitan. Fauzi pun membujuk agar bisa menemani Ratih ke sana. Awalnya Ratih tidak mau ditemani oleh Fauzi. Tapi karena Fauzi bersikeras, akhirnya Ratih bersedia ditemani olehnya dan segera bergegas menuju ke goa sarang walet itu.
goa karena sarang walet sudah habis dipanen warga. Suasana goa pun makin gelap dan menyeramkan. Tapi Rati tidak mau menyerah. Dia berharap masih ada sisa-sisa sarang walet di dalam goa. Rati pun menelusuri goa lebih dalam. Tiba-tiba ia merasakan goncangan. Tanah yang ia pijak bergetar. Bebatuan juga berjatuhan ke dasar goa. Ternyata ada gempa sore itu. Rati dan Fauzi panik. Mereka berusaha menyelamatkan diri. Namun sayangnya, Fauzi tersungkur setelah sebuah batu besar menimpa punggungnya. Bebatuan pun terus berjatuhan hingga menimbun mereka. Rati pun hanya bisa pasrah. Satu-satunya harapan Rati hanyalah pertolongan dari Tuhan yang kuasa. Hari sudah beranjak malam. Kegelapan menyelimuti sekitar perbukitan dan goa sarang walet. Gempa sudah berhenti. Bumi tak berguncang lagi. Namun Rati terkurung di dalam goa. Tubuhnya terjepit bebatuan yang runtuh akibat gempa. Rati meneteskan air matanya. Badannya tak mampu bergerak. Rati begitu pasrah. Hatinya galau, tak tahu harus berbuat apa. Hanya pertolongan Tuhan yang ia minta agar dia bisa kembali pada suaminya. Tanpa terasa, sudah 2 hari Rati berada di reruntuhan batu itu. Bibirnya sudah membiru karena cuaca dingin, tapi matanya masih berkedip. Hatinya begitu pasrah dan keyakinan yang begitu kuat dalam dirinya kalau Tuhan akan menolongnya. Marullah bersama beberapa warga berhasil masuk ke dalam goa. Marullah, suami Rati, terus memanggil-manggil Rati. Dia sangat sedih dan khawatir dengan musibah yang dialami Rati. Rati yang sudah begitu pasrah pada takdirnya, merasa senang saat itu juga. Karena dia merasa Yang Maha Kuasa mendengar permohonannya. Ketika dilihatnya secercah sinar di atas kepalanya, yang ternyata para warga dan suaminya yang sudah menemukan dirinya. Warga yang menolong Rati pun segera mengevakuasi jasad Fauzi yang sudah tewas tertimpa bebatuan goa itu. Marullah sangat sedih melihat itu semua. Saya bersyukur sekali masih diberikan kesempatan hidup dan berkumpul dengan orang-orang yang sangat saya cintai. Kisah tadi membuat kita terpana atas keajaiban dan kebesaran Tuhan. Namun masih ada kisah menarik lainnya. Tetaplah di Miracle. Karawang adalah sebuah kota yang didirikan pada tanggal 14 September 1633 Masehi. Selain menjadi daerah lumbung padi di Jawa Barat, Karawang juga disebut-sebut sebagai kota industri yang merupakan kota penunjang ibu kota Jakarta dan wilayahnya berbatasan dengan Bekasi. Api bukan hanya menjadi teman bagi manusia, tapi juga merupakan sumber kehidupan bagi mereka yang bisa menggunakannya dengan baik. Tapi api juga bisa jadi musuh manusia yang sangat merugikan. Sekarang Anda bayangkan jika Anda berada dalam ruangan yang penuh dengan kobaran api, pasti Anda akan tewas hangus terbakar. Nah, kisah kali ini kita menyaksikan perjuangan seorang ayah yang hangus tewas terbakar karena menyelamatkan putranya saat rumahnya kebakaran. Bagaimana kisah selengkapnya?
Ini dia kisahnya. Dia dan Usman adalah pasangan suami istri yang berasal dari Subang, Jawa Barat. Setelah 6 tahun perkawinan, mereka dikaruniai 2 anak yang mereka beri nama Erna dan Udi. Mereka merantau ke Kerawang karena Usman menjadi salah satu karyawan di salah satu pabrik. Namun karena Usman terkena PHK, akhirnya Usman berjuang demi keluarganya dengan membuka bengkel tambal ban di pinggir jalan. Ah, iya. Si bensin biasa. Ya, saya liter aja. Usman yang sedang berbincang dengan adiknya Dadang, Ya. kaget bukan kepala. Usman sibuk mencari obat merah, tapi tak ada di kotak obat. Usman malah melihat ember tempat biasa dia menyetok bensin sudah kosong terisi. Dia bergegas keluar kamar setelah menemukan obat merah yang ada di kolong tempat tidur. Usman segera memberikan obat merah pada luka istrinya itu dan berpamitan akan membeli bensin di luar karena persediaan bensin yang mereka miliki sudah habis. Udah kamu, udah usah pegang ini dulu. Udah, kamu nggak apa-apa. Yakin? Aku pergi beli bensin dulu ya. Persediaan kita sudah habis. Hati-hati ya, Mas. Kamu nggak apa-apa ya? Ya, tenang ya. Jangan lupa diobatin lagi ya. Saya juga heran, kenapa Kang Usman kelihatan cemas dan gelisah. Saya jadi khawatir sama Kang Usman. Pikiran Usman benar-benar kosong. Kakinya tetap mengayuh sepedanya. Namun Usman tak memperhatikan jalan. Usman yang tertunduk lesu merasa dirinya hari ini sangat sial sekali. Dan perasaannya kelihatan kacau. Tapi dia sendiri tak tahu apa yang dia pikirkan. Apakah ini sebuah firasat bagi Usman? Tetaplah di Miracle. Udi! Udi! Ayo Udi! Iya, aku tahu. Biar aku yang ke dalam.
Dia kaget sekali melihat suaminya Usman penuh dengan luka di sekujur tubuhnya, sambil memapas sepedanya yang membawa jerigen-jerigen bensin. Sesaat dia panik dan segera menolong Usman. Kamu kenapa? Namun Usman yang sudah penuh luka itu tak memperdulikan keadaannya. Bersihin dulu ya. Iya, nanti Dia kamu- tak ingin merepotkan istrinya, apalagi membuat anak-anaknya sedih dan menangis karena dia. Meski sekujur tubuhnya penuh dengan luka, Usman tak mau berpangku tangan. Dia tetap ingin bekerja. Dengan sekuat tenaga dia mengangkat jerigen-jerigen bensin miliknya. Tapi di saat Usman menuang jerigen terakhir, dia merasakan badannya sangat sakit. Ah. Ini aku bersihin di belakang ya. Sini. Sini. Usman yang tak tahan menahan rasa sakitnya, hingga dia terlupa menutup ember penampungan bensinnya yang tanpa disadarinya bahaya mengintai keluarganya. Erna dan Udi terlihat asyik bermain bola bekel. Mereka tampak gembira menjalankan permainan bola bekel itu. Hingga bola bekel itu terlepas dari tangan Erna dan meluncur cepat masuk ke dalam kamar Usman. Dengan sigap Udi berlari mengejar bola bekel yang masuk ke dalam kamar Usman. Tasya, aku pulang dulu ya. Aku masih lapar ya. Di dalam kamar tampak gelap. Udi tak mampu melihat keberadaan bola bekelnya. Tanpa disadari Udi, udara di seluruh kamar Usman sudah penuh oleh bau gas bensin yang sangat menyengat. Udi yang kesulitan untuk melihat dan mencari tahu bola bekelnya, mencari-cari sesuatu untuk menerangi kamar itu. Ternyata tangan Udi memegang korek. Dan tanpa berpikir panjang, Udi menyalakan korek api itu. Ketika itu juga udara di dalam kamar itu mendadak berubah menjadi bola api dan langsung melalap semua yang ada di kamar. Erna berteriak histeris melihat api dari dalam kamar Usman dan beberapa saat kemudian dia dan Usman muncul di ruang tengah itu. Dia berteriak-teriak histeris melihat api di mana Udi berada. Usman bertindak cepat. Dia segera mengambil selimut basah dan menerobos masuk ke dalam kamar. Usman menerobos masuk ke dalam kamar. Dia tak mempedulikan lagi keselamatannya. Usman langsung memeluk erat-erat Udi demi melindunginya dari api yang berpijar. Usman berusaha lari, tapi dirinya sudah terkepung api. Tubuhnya sudah tak mampu lagi menghadapi panas api. Usman terkulai lemas. Dia berusaha untuk tetap memeluk Udi agar Udi tak terjilat api yang menyala. Permohonan Usman dan permintaan pada Tuhan agar Udi dilindungi dari api dan dia merelakan dirinya hangus terbakar. Tuhan mendengar permintaan Usman. Udi yang berada dalam dekapan Usman tak tersentuh sedikit pun oleh api yang menyala. Hingga Usman menghembuskan nafas terakhirnya,
dalam keadaan telungkup melindungi Udi buah hatinya. Saya sedih melihat jenazah Kang Usman. Dia bukan cuma suami yang baik buat saya, tapi ayah yang paling baik buat anak-anak saya. Semoga Tuhan memberikan tempat yang terbaik untuknya. Tuhan punya kehendak. Keajaiban terjadi di depan mereka. Jasad Usman yang terbakar hangus mampu melindungi anaknya Udi dari panasnya api yang membakar seluruh kamar Usman. Permohonan, permintaan, dan doa-doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan pasti akan didengar dan dikabulkan olehnya. Sungguh kisah-kisah yang sangat ajaib. Semoga saja bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Keajaiban apalagi yang akan kita saksikan di episode selanjutnya? Tetaplah terus di program ini dan yakinlah bahwa miracle itu ada.